Oke, kita mulai lagi ya sebentar. Kita lanjut ke analisis regresi. Tapi nanti detailnya silahkan dibaca buku SPSS yang sudah saya bagikan di di link di Google Drive tadi ya. Nanti termasuk untuk tugas UAS nanti akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Kalau dipandang perlu, nanti kita ada pertemuan khusus tentang penjelasan tentang UAS juga nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Tadi sudah saya jelaskan. Tentang analisis deskriptif ya. Analisis deskriptif sekali lagi itu digunakan untuk di kasus ini, di kasus yang saya sampaikan di PowerPoint tadi ya. Itu digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah kedua, kita menggunakan uji hipotesis asosiatif. Nah, uji hipotesis asosiatif dalam hal ini kita gunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu statistical program for social sciences ya, SPSS. Nah, dari data yang sudah dimasukkan di data menu ya di SPSS tadi, nggak usah dirubah, biarkan saja. Nah, dari sini untuk melakukan analisis regresi itu kita bisa langsung gunakan perintah analyze ya, analyze, lalu di situ ada regression. Nah, di regression itu ada linear. Nah, ini tinggal kita pilih itu. Mana yang masuk variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang terikat. Variabel terikat itu biasanya disimbolkan dengan Y. Jadi kita klik Y di sini, kita masukkan di dependent. Lalu variabel independennya biasanya disimbolkan dengan X ya. Ada 3X di kasus yang saya berikan ini, contoh yang saya berikan ini. Ada X1, X2, dan X3. Kalau Anda mau ngeklik begini, tekan kontrol ya. X1, kontrol tetap ditekan, lalu X2, lalu X3, masukkan di kolom independent. Nah, metodenya enter, biarkan saja. Nah, lalu kita pilih di statistik ini. Statistik itu kita pilih model fit ya. Lalu kita gunakan collinearity diagnostic sekalian dan analisis Durbin-Watson. Saya mungkin tidak akan menjelaskan uji asumsi klasiknya di sini secara detail. Nanti silahkan dibaca di artikel-artikel yang sudah saya bagikan tadi. Lalu klik continue. Nah, lalu di plot ini. Plot ini untuk menguji normalitas sebenarnya di dependent ini depend NDT yang dependent ini masukkan ke Y, di Z spread itu masukkan ke X. Lalu gunakan saja normal probability plot. Lalu continue. Nah, di save. Nah, saya ulangi ya. Lalu di kolom save ini klik save ya. Nah, itu masukkan unstandardized. Nah, sudah itu aja yang ditandai, lalu kemudian klik continue. Nah, coba kita lihat di option. Option entry-nya 0,5, remove-nya udah biarkan saja itu continue. Udah nggak usah di bootstrap. Lalu klik OK. Nah, lalu muncullah analisis regresi. Sebentar ini masih nah, ini masih proses ya. Nah, perhatikan ini kan di regression ya. Di regression ini perhatikan ya. Tadi variabel yang kita masukkan adalah X1, X2 dan X3. Metodenya enter. Nah,
ini menunjukkan di R square-nya ini, di R square-nya ini, yang perlu diinterpretasi adalah di nilai R square-nya ini. Nilai R square-nya itu adalah 0,184. Ini kecil ya. Kenapa kok kecil? Ini apa maksudnya? Nah, jadi iklan tadi ya, di kasus ini kan ada iklan, mana tadi saya kok lupa ya. Iklan, daya tarik destinasi, sama promosi penjualan ya. Jadi ada 3 variabel X, iklan, promosi penjualan, dan daya tarik destinasi. Itu diduga mempengaruhi orang untuk memutuskan mengunjungi WBL. Ya, saya ulangi, ada 3 variabel, iklan, promosi penjualan, dan daya tarik destinasi wisata, itu diduga mempengaruhi orang untuk mengunjungi destinasi wisata WBL, atau dalam artian mempengaruhi keputusan orang untuk berkunjung ke destinasi wisata WBL. Nah, dari hasil perhitungan SPSS ya, analisis regresi, ternyata prediksinya itu kecil. Jadi iklan, daya tarik destinasi, dan promosi penjualan itu hanya 18% mempengaruhi orang untuk berminat berkunjung ke WBL. 18%. Sisanya berapa itu berarti? 18, 100 dikurangi 18 berarti ada 82%. 82% orang berkunjung ke WBL, orang memutuskan untuk berkunjung ke WBL, itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini penelitian ini kurang bagus. Kenapa kok kurang bagus? Mungkin karena dia di dugaan awalnya yang nggak pas. Nah, mestinya dugaan yang disampaikan itu adalah yang paling besar persentasenya. Mestinya dugaannya paling besar. Jadi iklan itu tidak begitu besar pengaruhnya. Promosi penjualan juga nggak begitu besar pengaruhnya. Kemenarikan tempat itu juga nggak begitu besar pengaruhnya. Ada hal lain yang sangat besar mempengaruhi. Mungkin ya kita bisa identifikasi lah. Inilah perlunya argumentasi nanti di situ. Argumentasi yang bisa disampaikan lah. Argumentasi yang disampaikan ini bisa berdasarkan hasil analisis deskriptif yang sudah dilakukan dari hasil-hasil perhitungan deskriptif tadi itu. Nah, jadi hanya 18% orang untuk memutuskan berkunjung atas dasar dugaan dari variabel-variabel yang disampaikan tadi. Nah, sekarang kita lihat apakah masing-masing variabel X1, X2, X3 itu masing-masing berpengaruh masing-masing ya, secara parsial sebutannya kalau di statistik. Secara parsial, apakah masing-masing variabel X1, X2, X3 itu berpengaruh kepada keputusan berkunjung atau kepada Y. Kita cek nilai T, ya ini uji T di koefisien ini. Kita nggak usah lihat tabel ANOVA dulu, kita lihat di koefisien dulu ini. Nah, lihat nilai T dan nilai sig-nya. Kaidahnya adalah nilai sig-nya ini harus di bawah 0,05. Ternyata benar kalau kita lihat di sini. Bahwa yang berpengaruh itu hanya X3. X3 itu daya tarik lokasi, daya tarik destinasi, daya tarik destinasi wisata. Jadi yang promosi penjualan sama iklan itu nggak begitu berpengaruh signifikan, nggak ada dalam artian kalau bahasa bahasa lugasnya bisa disimpulkan ternyata iklan sama promosi penjualan itu nggak berpengaruh, nggak ada pengaruhnya, nggak signifikan kok. Ini nggak signifikan kok ini pengaruhnya itu. Nah, yang berpengaruh itu hanya
kemenarikan destinasi wisata. Nah, ini signifikan kan dia nilainya 0,002. Ini di bawah 0,05. Nah, yang lainnya ini kan 0,14 kan di atasnya 0,05 ini sama 0,8 ini. Nah, berarti X1 dan X2 itu tidak signifikan. Nah, makanya benar kan R-nya kecil karena yang berpengaruh hanya satu. Hanya destinasi kemenarikan destinasi wisata saja. Nah, ini barangkali yang perlu berhati-hati ketika nanti teman-teman merumuskan merumuskan masalah. Nah, perlu kajian teori yang mendalam. Apa sebenarnya yang mempengaruhi variabel keputusan berkunjung di sebuah destinasi wisata? Ternyata iklan nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanya destinasi daya tariknya. Nah, barangkali daya tarik inilah yang kemudian didalami nanti. Daya tarik itu ada apa saja, ada amenity, ada apa dan seterusnya. Itu bisa dibuat sebagai sebuah variabel. Nah, ini yang paling penting. Lalu seandainya begini, seandainya ini teman-teman biasanya nih ya, yang sering saya alami, yang sering saya jumpai maksud saya. Aduh Pak, hasil penelitian saya nggak signifikan. Gimana Pak? Apa berarti penelitian saya nggak berhasil? Ya berhasil, berhasil. Kenapa kok berhasil? Saya bilang, mungkin di jurnal yang diaju itu iklan dan promosi penjualan itu berpengaruh kepada keputusan orang untuk membeli atau untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Justru ini hal baru yang bisa ditemukan, ternyata nggak berpengaruh. Nah, jadi nggak usah kemudian teman-teman berusaha membuat data yang sudah ada tadi, data di Excel tadi, kemudian diolah lagi, di otak-atik sehingga nanti ketemu signifikan. Jangan begitu, itu malah namanya melakukan manipulasi data. Manipulasi data yang tidak benar itu namanya. Manipulasi data itu diperbolehkan, bukan dibenarkan ya, diperbolehkan di dalam analisis statistik sepanjang ada data yang missing. Data yang missing tapi tidak semuanya. Misalnya ya, di kuesioner ada 2 responden yang tidak mengisi kuesioner yang ke pertanyaan ke-25 misalkan. Ya, dia nggak ngisi itu. Nah, itu kan berarti datanya missing. Lah, itu kita bisa gunakan rata-rata jawaban responden secara keseluruhan. Berapa rata-ratanya? Oh, rata-ratanya 4 ya. Berarti orang ini kira-kira ya jawabannya 4. Itu boleh diperbolehkan kalau seperti itu. Hanya 1-2 orang yang lupa mengisi barangkali gitu ya. Atau kalau enggak dikonfirmasi ulang biar jawabannya pas. Tapi biasanya itu susah untuk dilakukan konfirmasi kembali itu. Nah, caranya yaitu itu boleh. Tapi kalau kemudian dimanipulasi agar menjadi signifikan, nah itu yang enggak boleh. Sudah biarkan apa adanya seperti ini. Ini anak ini kemarin ketika konsultasi saya nangis-nangis ini. Aduh Pak, kenapa enggak? Loh, saya ketawa aja. Ngapain kamu menangis? Sudah biarkan datamu itu apa adanya seperti itu. Itu toh hasil penelitianmu. Nah, disitulah harus berargumen nanti. Temuan penelitiannya tuh di sini. Nah, hanya perlu penjelasan kenapa R square-nya kok kecil. Berarti ada hal lain yang lupa untuk dipertimbangkan. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Nah, itu uji T-nya. Jadi uji T di sini enggak sama dengan uji T yang di hasil analisis deskriptif tadi ya. Kalau di analisis deskriptif tadi kita harus menghitung sendiri, menghitung manual. Kalau di sini otomatis di uji asosiatif ini di SPSS sudah muncul uji T-nya. Ini angka T, T hitungnya. Kalau teman-teman tidak percaya ini signifikan atau enggak, lihat aja T tabelnya. T tabelnya kan tadi 1,984 kan. Nah, sudah ketemu kan? 1,984. Lah ini 1,4. Yang lebih kecil dari 1,84. Apalagi ini minus. Nah, sehingga nilai signifikannya akan muncul seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa yang berpengaruh itu hanya kemenarikan daya tarik destinasi wisata. Yang iklan sama promosi penjualan itu tidak signifikan. Artinya dengan kata lain tidak berpengaruh. Ini kalau dilihat satu persatu hubungannya. Nah, sekarang kita menuju ke F ya, ke F. Uji F itu
menunjukkan pengaruh secara bersama-sama. Berarti iklan, promosi penjualan, dan daya tarik destinasi itu mempengaruhi orang untuk memutuskan berkunjung. Nah, memang ada rule of thumb. Rule of thumb itu apa? Kaidah umum lah gitu. Kaidah utama dalam statistik. Rule of thumb untuk uji F itu sekurang-kurangnya ada satu variabel yang berpengaruh, maka apa namanya uji serentak itu, uji bersama-sama, uji simultan itu akan signifikan. Sehingga hasilnya di sini signifikan 0,00 karena nilai F-nya 7,206. Lah, ini bisa juga teman-teman buktikan. Cari di tabel F. Tadi sudah saya lampirkan juga tabel F. Ini F hitung bandingkan dengan tabel F-nya. Tabel F-nya pasti lebih kecil dari ini. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara keseluruhan orang berkunjung itu dipengaruhi oleh secara keseluruhan ya, secara bersama-sama. Jika dikelompokkan jadi satu, di bundle gitu ya, diikat bareng-bareng, iklan, promosi penjualan sama destinasi wisata itu diikat jadi satu, itu mempengaruhi orang untuk memutuskan berkunjung. Tapi kalau diprotoli satu-satu ya, ternyata yang berpengaruh itu hanya destinasi wisata saja kalau kita perhatikan uji T-nya. Nah, ini interpretasi secara umum teman-teman ya. Nah, tapi kemudian modelnya bagaimana? Nah, modelnya itu lihat di angka betanya ini. Di unstandardized di B-nya itu. Jadi konstantanya. Jadi kalau kita buat sebuah apa namanya? Saya coba ini ya. Saya tutup dulu. Saya share yang PowerPoint. Jadi kalau kita buat apa namanya rumusan ini Y itu kan regresi itu kan ditunjukkan dengan ini kan Y sama dengan A plus BX1 sebenarnya itu beta ya. Tapi daripada kelamaan saya menulis BX2 ditambah BX B-nya kecil. BX-nya juga kecil harusnya. Nah, kebalik nih. BX2 BX1. Nah, ini kan anunya kaidah rumus dasarnya begini. Nah, plus E. Nah, dari hasil penelitian kita, maka diperoleh Y sama dengan, sebenarnya Y kecil ya, bukan Y besar ya. Y sama dengan A-nya itu lihat di konstanta. Di konstanta di unstandardized koefisien di hasil analisis regresi tadi 10,630. Jadi 10,630 ditambah dengan konstanta X1. X1 0,178. 0,178 X1 ditambah dengan beta 2-nya minus 0,39. Ini bukan plus sama, minus 0,39. Benar kah? 0,039. Nah, nanti saya beri ininya dulu sebentar. Ditambah, oh ini X2 ya. X2. Terus X3-nya 2,36. 0,236. X2 plus E. Nggak tahu errornya berapa. Nah, ini apa maknanya? Ini adalah persamaannya nih, persamaan yang kita temukan dari hasil penelitian kita. Nah, jadi apa maknanya ini? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini di rumus ini, di persamaan ini kan persamaan yang awalnya kan persamaan dasarnya. Ini persamaan hasil penelitian kita setelah menghitung regresinya. Jadi orang iklan itu semakin baik iklan,
Jadi semakin baik iklan, katakanlah kalau ini dikalikan 1000 berarti biaya iklan yang dikeluarkan 178 atau katakanlah Rp178 iklan yang dikeluarkan itu akan menambah keputusan orang untuk berminat berkunjung. Tapi promosi penjualan sebaliknya. Sebaliknya ini, semakin bertambah promosi penjualan, semakin orang tidak berminat. Nah, semakin ada potongan, semakin orang berminat. Lah, ini perlu penjelasan. Kenapa? Mungkin perkiraannya, loh kalau ada potongan penjualan berarti nanti asuransinya nggak ada dong. Nah, saya kan butuh keselamatan untuk berkunjung ke wisata itulah. Ini barangkali yang juga diperhatikan. Minus ini menunjukkan hubungan yang terbalik. Semakin dilakukan, semakin orang tidak berminat. Nah, jadi semakin tidak ada potongan ya semakin orang berminat begitu. Maksudnya begitu. Nah, yang terakhir adalah kemenarikan destinasi. Semakin menarik destinasi, semakin ditambah misalkan dengan ditambah biayanya 236.000 misalkan orang akan semakin menarik untuk datang ke situ. Nah, ini interpretasi secara keseluruhan dari apa namanya? Dari hasil analisis regresi yang sudah kita lakukan. Nah, ini barangkali yang sementara ya. Nah, teman-teman untuk melakukan apakah tadi sebentar saya balik lagi ke PowerPoint ya. Sebelum ke terima kasih. Nah, apakah model ini bagus atau tidak dalam analisis regresi harus memenuhi asumsi klasik dalam regresi. Saya tidak akan menjelaskan asumsi klasik, nanti akan lama lagi ya. Silakan dibaca sendiri. Di buku SPSS ada, di artikel yang saya bagikan itu ada untuk analisis uji asumsi klasiknya. Misalnya uji normalitas. Tadi di apa namanya? Di analisis regresi ya. Di analisis regresi mana tadi output. Oke nih. Ini ada nilai VIF. Nilai VIF ini menunjukkan bahwa ada enggak, jadi asumsi regresi itu ada minimal 3, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nah, normalitas itu bisa kita lihat dari sini. Nah ini uji normalitas salah satunya, tapi tidak, beberapa ahli statistik tidak merekomendasikan hanya berdasarkan ini. Silahkan baca nanti artikelnya ya. Tapi paling tidak secara kasat mata bisa kita ketahui bahwa data kita itu terdistribusi normal mengikuti garis linier. Namanya saja kita kan analisis regresi linier. Maka data yang kita miliki itu menunjukkan mengikuti garis linier gitu ya. Semakin lama semakin naik lah menunjukkan linier. Kan enggak begitu jauh nih apa namanya pergerakannya. Sudah kecenderungannya linier, jadi normal. Lalu kemudian sebaran data itu tidak ngumpul jadi satu di satu titik. Nah, ini scatter plot diagramnya ini menunjukkan bahwa data kita tersebar kemana-mana. Nah, itu menunjukkan paling tidak itu uji normalitas. Dan multikolinearitas itu dilihat dari nilai VIF-nya. Ada ketentuan nilai VIF dari apa namanya sebuah analisis. Sebenarnya ini terbebas dari multikolinearitas itu. Karena di bawah 2. Ada yang bilang jangan sampai di atas 10 katanya gitu. Tapi kalau mau ini hati-hati ya di bawah 2 lah. Ini sudah masuk ke dalam apa namanya termasuk kategori terbebas dari multikolinearitas. Heteroskedastisitas itu dinilai dari nilai Durbin-Watson. Saya lupa ini. Ini ada rumus berikutnya ini untuk melihat nilai Durbin-Watsonnya itu. Ada upper limit dan lower limitnya berapa dari sebuah hasil analisis ini. Itu bisa dilakukan analisis lanjutan. Silahkan dibaca saja. Nah,
Jadi paling tidak ada tiga asumsi itu harus terpenuhi, sehingga model yang kita rumuskan tadi, Y sama dengan 10,630 plus 0,178x1 min 0,39x2 plus 0,236x3 itu mantap. Artinya mencerminkan fenomena yang ada. Nah, sehingga bisa digunakan sebagai sebuah untuk penarikan kesimpulan. Nah, itu barangkali ya teman-teman sedikit berkaitan dengan analisis SPSS. Silahkan rekan-rekan semua mempraktekkan. Sekali lagi saya berharap nantinya ini apa yang saya sampaikan itu berguna. Jika misalnya nanti ada semacam pelatihan lagi, silahkan ikut lagi, nggak apa-apa, biar apa ya, semakin menambah skill dari teman-teman untuk melakukan melatih kemampuannya, skill untuk melakukan analisis SPSS-nya. Nah, berikutnya barangkali saya tutup dulu rekamannya ya.